Jadi bagaimana dikendalikan pengelolaan itu supaya tidak terjadi overfishing, supaya tidak terjadi overexploited gitu kan. Betul. Jadi pelaku usaha ya salah satunya nelayan itu dapat keuntungan maksimum tapi sumber dayanya terjaga dan lestari dengan baik gitu. Oke, Bu Nini, kalau ibarat masyarakat luas apalagi viewer ngaco dari komunitas perikanan, kayaknya saya sepakat dengan saya bahwa Sri Kandi Perikanan ini harus diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Wah, wah ini nggak ada dalam skenario. Waduh ini apa ini? Ngaco, ini benar-benar ngaco. Aduh. Viewer Ngaco, kembali lagi kita akan ngobrol ala Indoposko. Kali ini kita akan menampilkan wajah yang berbeda. Kalau biasanya kita ada dalam ruangan, kali ini kita outdoor, mencoba mengulik hal-hal yang berat, kita ringankan. Saya perkenalkan narasumber saya, Dr. Nimi Julbailnarni, yang menjadi sahabat lama, cukup lama mengenal yang ahli di sektor perikanan tentunya, bahkan memang dari sisi akademisi selalu rujukan kami, beliau menjadi narasumber. Apa kabar Bu Nini? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Tambah terus senyumannya selalu mengalir ya. Mengalir ya. Seperti terlihat terus. Fresh terus ya Bu iya ya. Dong. Seperti tanpa beban. Padahal kalau akademisi, Viewer Ngaco itu biasanya ya seperti berbeban. Mungkin karena ketemunya di kampus itu anak-anak muda, jadi kebawa muda selalu. Iya. Sepakat nggak? Iya, mahasiswa ya. Tapi kan yang S2, S3 juga udah senior-senior kan. Yang penting kerja dengan hati dan selalu menikmati. Iya, tagline-nya kerja dengan hati selalu menikmati, Viewer Ngaco. Jadi pekerjaannya harus dinikmati apapun pekerjaannya. Bu Nimi, kita kira-kira kita banyak topik nih sebenarnya ke Ibu nih. Banyak banget daftar pertanyaan tuh. Tapi Ibu yang ringannya kira-kira lebih ngebahas apa sih yang sekarang kalau saya yang ngambil temanya misalnya sektor perikanan. Kita anggap spesifik perikanan dan nanti mungkin ada topik berikutnya kelautan. Kali ini narasumber saya yang kedua untuk di podcast Indoposko. Kali ini kita mungkin ngebahas lebih ini ya, lebih ke apa kabar perikanan Indonesia? Oh iya. Apa kabar ya? Gimana kabarnya? Baik-baik saja, gitu ya. Sudah sampai di mana? Iya. Jadi memang sih ya saya sih melihat ya, kan saya mengamati ya. Memang saat ini sih saya banyak dengar cerita dari teman-teman saja ya, karena memang agak menarik diri sedikit karena waktu itu di kampus kesibukannya bertambah, tapi bukan berarti tidak mengamati apa yang terjadi di luar sana gitu ya. Karena di bidang perikanan ini adalah ilmunya. Ya, karena memang keahlian saya di kelautan dan perikanan. Jadi memang saya dulu kan di Sosek Perikanan ya, Sosial Ekonomi Perikanan. Kemudian juga S2, S3 saya juga bergerak bicara di ilmu ekonomi pertanian, tapi saya khususkan di perikanan, khususnya lagi ke perikanan tangkap. Makanya saya tidak salah ya Bu ya kalau menyasar apa kabar perikanan Indonesia saat ini? Iya. Jadi gimana kabarnya Mbak Nel itu? Perikanan ya? Iya. Oke, kalau perikanannya isu yang berkembang di luar sana mengalami degradasi. Nah degradasinya ini dari sisi apa ya? Oh iya. Kira-kira kenapa itu ya? Degradasi mungkin banyaknya keluhan di praktisi perikanan, banyaknya regulasi yang tanpa visibility study, lalu langsung diimplementasikan, banyak pro kontra, banyak program-program yang mungkin belum napak tapi sudah diubah lagi. Bagaimana pengamatannya? Gitu ya. Jadi kan memang kita kan dari dulu kita selalu sangat senang ya dengan bahwa Indonesia itu adalah negara kepulauan dengan panjang pantai nomor 2 setelah Kanada gitu ya. Dengan panjang pantai itu kalau data Bakor Sultanal itu bahkan 102.000 lebih kurang kilometer kan gitu kan ya. Jadi kita memang selalu sampaikan itu.
Tapi kan orang sampaikan juga dari sisi lain gitu, dengan potensi yang kita miliki begitu besar, disampaikan bahwa MSY-nya itu 12,54 misalnya kan tahun 2000, 2001, tapi kemudian katanya tahun 2002 itu turun 12,01 juta ton per tahun gitu kan. Jadi kan kalau orang di luar sana tuh kan pasti melihatnya, wah potensinya luar biasa besar. Tetapi kenapa kok kontribusinya terhadap sektor atau terhadap perekonomian nasional masih kecil? Nah itu kan yang selalu jadi pertanyaan, gitu kan. Jadi kalau kita bicara perikanan, khususnya perikanan tangkap saya bicaranya, sebenarnya kan kita harus sangat bersyukur dengan anugerah Allah itu terhadap kita gitu ya. Ikan di laut itu kan memang yang diberikan oleh Allah, tapi bagaimana caranya kita mengelola sumber daya ikan tersebut supaya tadi kita mendapatkan keuntungan secara maksimum, tapi dengan tetap menjaga kelestarian dari sumber daya ikannya itu sendiri, gitu kan. Nah, jadi itu yang saya juga selalu sampaikan bahwa saya selalu tanya tuh sama mahasiswa saya kalau ngajar, siapa yang tahu berapa jumlah ikan di laut? Nah, saya pasti tanya kan, gitu kan. Pertanyaannya menggelitik ya. Siapa yang tahu? Kalau tahu, ada yang tahu saya dapat kasih nilai A gitu kan. Tapi kan siapa yang tahu kalau jumlah ikan itu? Jadi nggak pernah orang mengatakan gitu, atau ada yang mengatakan bahwa oh jumlah ikan di laut itu ada 1000 ton gitu kan, atau ada 1000 juta ton, atau ada 10.000 juta ton, atau 12,54 juta ton tadi yang MSY itu kan. Jadi itu adalah angka-angka yang tidak pasti. Kenapa? Karena ikan itu kan bergerak, ikan itu mobile. Jadi kita misalnya nih, kalau misalnya ya contoh sederhana, misalnya kita lagi lihat ikan di laut tuh, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ikan. Tapi kan bisa jadi kita hitung ikan yang sama gitu kan. Nah sehingga itulah yang saya selalu sampaikan bahwa penggunaan misalnya ya angka MSY yang kita sampaikan selama ini itu tentu saja itu bukan angka pasti. Ya sama dengan pertanyaan sederhana saya tadi terhadap mahasiswa, berapa jumlah ikan di laut? Pasti jawaban mereka itu tidak pasti seperti sebesar itu. Angka perkiraan atau angka estimasi gitu. Nah, jadi disinilah yang sebenarnya karena itu angka estimasi, jadi bisa terjadi overestimate atau bisa terjadi underestimate. Jadi saya ingat benar dulu pada saat saya masih kuliah di perikanan, ketika itu MSY itu 6,4 juta ton per tahun kan. Kemudian ada senior saya yang bilang gini, nah kemudian kan saya selesai jadi selesai jadi mahasiswa, jadi dosen, kemudian di tahun 99 ya kalau saya nggak salah tuh 98, 99 dirubahlah angka MSY itu. Karena ada yang berkata gini, sejak saya dulu kuliah sampai saya sekarang angka MSY itu 6,4 juta ton aja gitu kan. Jadi suatu hari itu saya ditanya, pada saat misalnya di data kita ya, data kita itu kan dulu 6,4 juta ton per tahun. 80% total allowable catch kita itu kan hanya 5,8 juta ton kan. Artinya tadi kalau data produksi kita 6,2 juta ton, berarti angka itu sudah menunjukkan bahwa sudah terjadi mendekati over eksploitasi karena melebihi total allowable catch. Jadi memang sudah saatnya memang angka MSY itu dinaikkan. Dinaikkan. Dasarnya apa? Ibaratnya dasar kita membuat estimasi dan dasar patokan ini sebenarnya apa? Nah, dalam hal gini, jadi kalau kita melihat dalam kita bicara sumber daya ikan gitu ya. Jadi tadi karena memang angka MSY itu kan seharusnya diupdate. Ya, tapi diupdate-nya sebenarnya juga tidak setiap tahun menurut saya. Angka itu bisa diupdate 3 sampai 5 tahun sekali. Itu gitu. Ideal. Ya, sebaiknya seperti itu karena kan pertumbuhan itu kan nggak terjadi juga dalam waktu yang cepat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tadi MSY tadi, dan saya sebenarnya waktu itu apresiasi Bu Susi pada saat itu, pada saat menaikkan angka MSY tadi itu, tapi saya tanya lagi ke yang dulu, kenapa sih kok dulu nggak pernah mau menaikkan angka MSY itu? Karena ada konsekuensi di dalamnya. Jadi kalau misalnya angka MSY itu naik, berarti maka harus tangkapan juga.
effortnya naik gitu. Jadi kalau kita bicara perikanan tangkap, kalau kita bicara hasil tangkapan gitu, itu adalah fungsi dari effort dan biomas. Nah, jadi biomas itu maksudnya ikan. Jadi kalau perikanan tangkap itu adalah ada ikannya dan ada alat tangkapnya, atau ada effort atau ada upaya untuk menangkapnya gitu. Tapi kalau salah satu nggak ada, berarti itu bukan kegiatan penangkapan gitu kan. Jadi itu yang dulu itu kenapa itu tidak dinaikkan, karena kehati-hatian pada saat misalnya MSY itu dinaikkan, maka pelaku usaha akan menuntut untuk dinaikkan effort atau upaya penangkapan mereka. Jadi kalau kita bicara upaya penangkapan ini di perikanan tangkap itu kan ada dua, effective fishing effort dan nominal fishing effort. Jadi effective fishing effort itu yang sering digunakan oleh biologis. Jadi orang biologis itu menggunakan effective fishing effort itu yang dihitung dari logaritmik negatif dari populasi yang bertahan hidup. Jadi misalnya nah tapi ini tetap angka estimasi kan, karena biologis kan kita tidak tahu pasti berapa ikan yang sudah tertangkap di laut. Nah, kemudian yang kedua itu ada nominal fishing effort, yang ini yang dinilai atau dihitung dari bisa dari GT kapal, jumlah nelayan, bisa dari jumlah hari melaut. Dan gitu keduanya kan. ini ideal untuk acuan sebagai estimasi. Nah ya, jadi sebenarnya dua-duanya bisa kita pakai. Tapi kalau yang menggunakan yang effective fishing effort yang digunakan oleh biologis, lagi-lagi itu angka estimasi. Karena kan logaritmik negatif dari populasi yang bertahan hidup. Loh kan tadi pertanyaan yang pertama, berapa jumlah ikan yang sudah ditangkap di laut? Lagi-lagi angka estimasi kan. Jadi saya selalu tawarkan bahwa yang paling tepat kita gunakan, ini tepat ya, saya bukan mengatakan yang sebelumnya itu salah, tapi belum tepat. Jadi yang kita tepat gunakan itu adalah ya nominal fishing effort itu. Jadi dari mana kita lihat? Dari jumlah trip hari melaut, misalnya jumlah kapal, jumlah besaran nelayan, kapal, jadi GT kapal gitu. Nah itu adalah angka-angka yang sebenarnya angka-angka pasti yang kita pun bisa bicara bahwa oh nanti jumlah kapal yang ada yang bisa masuk ke dalam satu perairan itu sebesar 1000 unit kapal gitu kan. Kita bisa hitung begitu. Dan kita bisa hitung kalau misalnya lebih dari 1000, berarti yang 1001-nya itu adalah kapal yang ilegal kan begitu. Jadi pendekatan itu sebenarnya menurut saya lebih tepat kita gunakan. Tapi sayang sekali sih kita lebih senang menggunakan pendekatan biologi itu kan gitu ya. Jadi pendekatan biologi itu yang membuat ya tadi angka yang tadi itu estimasi ya, kalau misalnya dia overestimate maka akan terjadi eksploitasi besar-besaran. Kalau dia underestimate maka tidak terjadi optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap kita. Tapi gitu. Fenomena yang terjadi di lapangan ini Bu Nini ya, kita mulai revote mulai dari WPP, semua WPP di Indonesia saat ini mengalami kekurangan ikan. Hasil tangkapan mereka selalu merugi, baik berbagai semua alat tangkap yang digunakan. Fenomena apa? Apakah memang sudah over-eksploitasi atau memang MSY kita yang tidak tepat atau seperti apa nih sekarang yang terjadi? Jadi itu tadi, jadi karena memang selama ini pendekatan kita kan pendekatan MSY. Kan gitu ya. Dan MSY tadi angka estimasi tadi ya. Kemudian kan kita pakai total allowable catch. Dan bahkan sekarang itu, jadi gini juga, itu yang saya juga sampaikan waktu itu. Jangan dibuat seolah-olah kontradiktif. Kita bilang overfishing ya, tapi kita naik potensi MSY-nya. Potensinya naik gitu kan. Itu yang saya bilang, itu kan kontradiktif. Jadi kalau misalnya saya contohkan tadi, kita dulu potensi lestari kita MSY kita itu 6,4 juta. Ya. Artinya kan 6,4 juta ton per tahun. Kemudian kan data produksinya itu ternyata 6,2. Total available catch-nya 5,8. Dari angka estimasi. Berarti kan kelebihan dari total available catch-nya kan. Artinya kan itu sudah overfishing. Nah harusnya kalau misalnya demikian adanya, kita nggak menaikkan harusnya MSY itu. Atau minimal menaikkan jangan sebanyak ini. Sehingga jatah yang boleh diperbolehkan ditangkap. Nah itu, gitu ya. Jadi harusnya, dan kita juga kadang-kadang, nah tadi juga orientasi pembangunan kita atau orientasi kita itu yang selalu kepada output. Jadi seseorang itu dianggap berhasil atau pemerintah itu dianggap berhasil karena outputnya naik. Jadi kalau produksi naik, maka dianggap pemerintah itu berhasil dalam menjalankan pemerintahannya. Tapi nyatanya, nah, tapi kan gitu tadi. Tapi pada saat memang orientasinya ke situ, ya tadi pada saat MSY akan turun, jadi nggak ada yang bisa terima. Loh kok MSY-nya turun sih gitu. Nah, padahal tadi disitulah yang seharusnya dipikirkan insentif apa yang diberikan pada saat angka MSY itu memang harus kita turunkan.
ya kan? Jadi itu menjadi apa ya? Itu menjadi jadi pada saat angka itu turun bagi pemerintah misalnya yang sedang berada di posisi yang sekarang ini mereka bilang, loh kok turun sih, nanti kita mau ngomong seperti apa kepada pelaku usaha kalau itu menurun. Nah jadi sebenarnya kan saya juga dengar dari teman-teman kabar-kabarnya kan bahwa katanya misalnya alat tangkap pukat ikan pukat apa yang berkantong itu, jaring berkantong, pukat yang jaring berkantong itu kan. Sekarang katanya nggak boleh lagi izinnya, kan gitu kata teman-teman. Tidak boleh, moratorium untuk izin baru. Nah, moratorium. Sebenarnya itu adalah satu langkah yang menurut saya langkah yang baik itu. Jadi kita akan melihat pada posisi yang di mana angka itu yang memang membuat sumber daya kita itu tidak tereksploitasi besar-besaran. Gitu ini masih kan kaitannya dengan MSY, Bu. Karena ada penurunan MSY tapi jumlah tangkapan ternyata tidak sampai, ibaratnya JTB itu kan jatah yang diperbolehkan, jatah lestari itu 12,0 sekian. Jumlah tangkap yang diperbolehkan JTB. Itu 9 juta, tapi nyatanya dari data 2022 kemarin itu masih di 6 juta. Berarti artinya masih ada gap. Nah, itu yang belum kita tangkap, eksploitasi. Tapi di lapangan nelayan merugi. Berangkat melaut, pulang tidak worth it. Antara modal kerja dengan hasil yang didapat. Lalu ada program lagi PIT, penangkapan ikan trukur. Dan dinyatakan penangkapan ikan trukur ini memberikan kepastian kepada pengusaha, apakah kita bisa memastikan di laut sana ada ikan? Apakah ada kajian seperti ini yang Ibu bisa sampaikan? Ya, jadi kan memang itulah yang tadi yang saya sampaikan ya, semua itu kan untuk menghitung MSY, itu kan kita sebenarnya kan banyak metodologi yang bisa dilakukan, kita pakai ya. Salah satunya adalah menggunakan metodologi dengan pendekatan surplus produksi gitu ya. Jadi surplus produksi macam-macam gitu kan. Ada yang Pamela yang sudah cukup lama sekali, Golden Saver, kemudian ada apa namanya itu Walter Hilben gitu kan. Ada Snoot gitu kan, jadi macam-macam gitu. Tapi kan itu memang hanya ya memang kita harus, ya itulah fungsinya akademisi dalam hal ini kan. Jadi kalau dalam hal ini menurut saya akademisi itu diberikan hak penuh untuk menganalisis sesuai dengan ya data-data yang memang tersedia kan tanpa gitu. Tanpa ada unsur kepentingan. Jadi kan harus ada independensinya di situ. Sebenarnya kan kita punya Komnas Jiskan, tapi kan harusnya kan Komnas Jiskan itu adalah lembaga yang independen, yang dia berdiri sendiri. Ini loh keadaannya. Ya, yang real. Nah, tanpa dipengaruhi dari tanpa dipengaruhi lain. oleh yang lain gitu. Jadi pada saat mereka berhitung pada kenyataannya memang potensi itu turun, ya jadi saya juga selalu sampaikan, kita tuh juga nggak perlu khawatir bahwa potensi itu dikatakan turun gitu kan. Karena disitulah nanti kita akan lihat di mana trade off-nya itu, apakah memang potensi kita itu turun atau sebenarnya kenyataan di lapangannya ya memang sebenarnya banyak dan berlimpah gitu kan. Nah, jadi itu yang yang kita mesti pikirkan gitu. Jadi tapi kadang-kadang ya kita kan gitu tadi, apa kata dunia kalau misalnya potensinya turun gitu kan. Padahal itu bukan satu hal yang harus kita seperti menjadi satu tamparan buat wajah kita, padahal enggak seperti juga ya Bu ya. Nah, jadi yang perlu diatur itu kan adalah tadi. Jadi tadi yang saya sampaikan, jangan kita membuat seolah kontradiktif. Kita buat bahwa udah over exploited, udah dibikin merah semuanya, tapi potensi lestarinya kita bikin naik. Itu kan nggak sinkron. Nah, kan gitu. Jadi itu yang saya juga selalu sampaikan bahwa coba kalau dalam membuat kebijakan itu ya harusnya ada sinkronisasi itu gitu. Dan kalaupun misalnya perhitungan dari akademisi menyatakan itu turun, ya nggak apa-apa, itu kita terima. Artinya apa yang kita mesti atur? Berarti effortnya yang kita mesti atur. Jadi salah satunya tadi misalnya jaring berkantong itu ya dibatasi, dia di moratorium karena memang ternyata itu sudah mengakibatkan eksploitasi dan ternyata itu mengakibatkan merah. Ya kita lihat nanti pada saat kita batasi atau kita moratorium itu apa yang terjadi dari produksi. Jadi sebenarnya saya juga selalu sampaikan bahwa di dalam kita punya 11 WPP. Jadi 11 WPP yang kita punya itu kan sebenarnya mereka tuh punya carrying capacity. Nah, jadi carrying capacity itu yang kita juga yang kita hitung, tapi menghitung carrying capacity itu juga angka estimasi kan sebenarnya gitu kan. Jadi dalam satu perairan itu ada carrying capacity-nya, ada kapasitas daya dukung maksimumnya. Jadi yang saya sampaikan juga selalu bahwa yang paling mudah kita lihat adalah pada saat semakin banyak kapal yang masuk ke dalam satu perairan, maka
hasil tangkapannya sedikit. Pasti akan berebut mereka dengan komoditi. Ya, jadi kan tadi misalnya dalam satu perairan itu ada carrying capacity-nya sebesar X. Nah, kemudian kapal itu bisa masuk 100. Nah, pada saat kapal masuk 200, hasil tangkapannya kan jadi semakin kecil tuh. Nah, semakin kecil hasil tangkapan dengan semakin banyaknya kapal yang masuk, itu sudah menandakan terjadi overfishing secara ekonomi. Karena input yang masuk ke dalam satu perairan itu sudah demikian besarnya gitu. Tapi berarti agak relevan juga dengan pola pemerintah yang menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota tadi. Bagaimana tanggapan itu? Nah, jadi ini sebenarnya kan kalau perikanan ikan terukur ini sebenarnya dari dulu kita sudah pakai ya, cuma mungkin kan namanya saja, karena dengan kita menetapkan total allowable catch atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan itu kan sebenarnya kita sudah mengukur bahwa tidak boleh dipergunakan sebesar MSY-nya tadi gitu kan. Nah, jadi dengan perikanan terukur ini sebenarnya kan tadi salah satu cara untuk kita bisa menjaga kelestarian sumber daya tadi itu ya melalui kuota. Emang iya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah tadi persyaratan kuotanya itu. Karena kuota itu bisa ditransfer juga. Jadi jangan sampai begini. Kuota itu diambil oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Kemudian ya tadi dia bisa ditransferable, dia pindahkan ke pemindah tangankan kuota ke pihak lain. Tapi itu pengawasan kali mungkin karena tidak diperbolehkan. Nah, kan itu kan bisa terjadi. Dan makanya kalau pengawasan kita lemah, maka itu akan terjadi transferable kuota itu. Dan artinya kuota pemerintah menjual kuota ini lebih ideal untuk diberlakukan di kita ya? Apanya? Jualan kuota ini lebih. Jadi gini, sebenarnya kan gini. Dari satu sisi pemerintah mengenakan kuota itu tujuannya melestarikan sumber daya ikan. Betul. Itu lebih ideal harusnya ya. Nggak ideal juga. Itu salah satu cara yang kita bisa lakukan. Jadi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan itu yang kita bisa lakukan pajak, kuota, kan gitu kan. Pajak itu, nah sayangnya kan di kita pajaknya bukan penerimaan negara, bukan pajak gitu kan. Tidak yang benar-benar namanya pajak karena kan PNBP sebutannya gitu kan. Jadi agak-agak di abu-abu, di daerah abu-abu juga nih kita. Padahal kan kalau kita mau kenapa nggak dipajak aja, pajak hasil perikanan gitu kan. Jadi nggak usah penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi karena memang kan di kita, nah itu juga kan aturan-aturan di kita itu kan sebenarnya yang PNBP selama ini itu dikenakan ke kapal di atas 30 GT. Tapi kalau kapal di bawah 30 GT, maka itu tidak dikenakan PNBP, kan seperti itu. Jadi aturan-aturan itu tidak bisa dilihat secara parsial, tapi harus dilihat secara komprehensif, gitu kan. Betul. Nah, jadi belum lagi bicara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah itu tadi kan, yang kewenangan itu yang tadinya ada di kabupaten, ada di provinsi dan ada di pusat. Sekarang kan cuma provinsi dan pusat. Nah, itu pun jadi antara pusat dengan daerah dengan provinsi nggak saling bisa berkoordinasi, antara provinsi dan kabupaten pun saling tidak berkoordinasi, sehingga yang terjadi apa? Ada TPI di kabupaten, itu di pengelolaannya itu kewenangan provinsi, sehingga orang kabupaten menganggap bahwa mereka nggak akan melakukan pengolahan itu. Padahal kan tidak seperti itu kan konsep Undang-Undang Nomor 23. Karena tidak ada komunikasi yang baik. Nah, itu. Jadi komunikasi itulah yang sebenarnya mungkin sosialisasi yang harus dilakukan, bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 23 2014 itu ya karena kan mungkin mengaturnya tidak lagi susah misalnya, tapi tadi kalau kita bicara provinsi berarti kan mereka bagaimana menghasilkan pendapatan asli daerah. Kalau bicara pusat mereka mendapatkan pendapatan untuk tadi kontribusi terhadap PDB, terus kontribusi terhadap jadi melalui apa? Ya PNBP. Kan gitu. Nah, jadi itu yang itu yang memang mesti harus clear sebenarnya. Gambaran perikanan Indonesia seyogianya karena kita ngelihat tadi garis panjang pantai kita itu berbanding dengan daratan kita 2/3. Artinya kesejahteraan nelayan kita sudah bisa dapat gambaran. Sementara nyatanya sekarang itu kalau saya mendengarkan kalimat itu ternyata mau 78 tahun Indonesia merdeka, nelayan kita nggak merdeka-merdeka. Nah, idealnya gambaran perikanan Indonesia ini di kacamata Bu Nimin itu seperti apa? Ya, jadi tadi ya, kalau saya sih kan selalu melihatnya kita nggak pilih Islam. Jadi gini loh, kesejahteraan nelayan itu akan bisa diperoleh kan dalam hal ini misalnya kan nelayan itu adalah yang melakukan upaya penangkapan gitu kan ya. Jadi di kita itu kan sebenarnya yang nelayan itu kan juga macam-macam. Jadi yang kadang-kadang kalau saya suka ke lapangan tuh yang suka sedih itu adalah karena tadi logistik kita juga belum
belum baik, supply chains kita juga Supply masih chains bermasalah, cold chains kita apalagi gitu kan. Jadi si nelayan ini kan selalu berada di rantai pemasaran yang paling hulu dan mendapatkan margin yang kecil kan. Karena dia tidak terhubung dengan hilir. Iya, kan gitu. Jadi begitu panjang rantai pemasarannya. Kemudian margin itu yang diterima itu yang paling besar bukan di nelayan Di gitu. tengah-tengah Ya di tengah-tengah posisinya ya di posisi pengumpul atau misalnya punggawa, orang yang memiliki modal dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan juga sudah ada upaya untuk ada lembaga keuangan mikro dan sebagainya. Tapi itu juga tidak mengatasi gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat di lapangan gitu ya, untuk melakukan meminjam uang ke bank. Bank itu kan profitable bankable kan gitu. Jadi sementara usaha nelayan ini kan yang tadi berdasarkan musim. Jadi bisa dapatnya fluktuasi kan. Jadi bisa dapat bagus, bisa dapat nggak bagus gitu kan. Nah jadi itulah yang saya juga sebenarnya kan harusnya disitulah pemerintah hadir di dalamnya untuk memberikan misalnya jaminan kepada mereka terhadap bank profitable dan baik sehingga mereka juga nggak terikat kepada misalnya yang lebih tengkulak gitu kan. Jadi mereka itu ya pemerintah yang hadir di situ, tapi pemerintah juga harus persyaratan yang tadi bankable, profitable itu harus disesuaikan dengan situasi di nelayan itu sendiri gitu. Kayak misalnya kalau kita budidaya juga budidaya itu kan ada siklus produksinya. Sementara kan kalau di bank itu selalu misalnya angsuran itu pinjaman itu sifatnya bulanan gitu. Tapi kalau yang saya tahu Bu Nimi meskipun mungkin 5 atau 10 tahun terakhir Bu Nimi dari sisi akademisi mungkin sudah kiblatnya tidak lagi memang fokus di perikanan, mungkin di bidang lain. Tapi masih banyak para praktisi sana yang masih berkomunikasi, berkonsultasi ke Bu Nimi karena dianggap pakar di perikanan tadi termasuk bagian hitung-hitungan, bagaimana cara menghitung, idealnya harus seperti apa. Keluhan-keluhan para praktisi sekarang itu dominan kalau yang masuk ke Ibu tuh apa ya? Jadi sebenarnya saya kan kalau kita dosen, saya akademisi, kita bicaranya ya keahlian tadi itu ya. Jadi sampai kapanpun gitu ya, karena memang saya dulu di perikanan gitu ya. Jadi memang background saya itu atau keahlian saya itu di sosial ekonomi, kelautan dan perikanan. Jadi itulah ciri khas saya. Jadi kemanapun saya pergi gitu ya, atau saya mau dipindahkan ke lembaga manapun, ya orang pasti akan tetap mengenal atau mengetahui saya terkait dengan perikanan. Dan apalagi saya punya buku-buku yang saya terbitkan untuk di sektor kelautan dan perikanan ini. Dan saya pun selalu merasa kenapa misalnya ya, kalau misalnya Mbak Nelly misalnya udah lama gak ketemu, jadi saya selalu lebih perhatian gitu kan, bahwa walaupun saya sudah lama nggak bicara, tapi itu akan selalu ada di pikiran saya gitu kan. Dan yang datang, maksud saya tadi yang datang, biasanya kan mereka tuh karena menganggap memang Bu Nimi itu udah perikanan, karena kenapa memperjuangkan nelayan, melakukan uji petik, dan banyak hal yang dilakukan di lapangan. Artinya trusting praktisi nelayan itu seperti Sri Kandi Perikanan Indonesia. Nah jadi seperti apa sih yang Ibu rasakan keluhan-keluhan mereka ini dan apa problem solving yang Ibu sarankan ke mereka? Ya jadi kalau teman-teman misalnya ya curhat gitu, misalnya Bu, Ibu udah lama sekali Ibu nggak bicara nih di perikanan, Ibu sudah hilang apa? Saya bilang masalahnya apa? Ya kan kembali tadi permasalahan itu memang harus dikomunikasikan gitu kan. Dan tapi dalam hal ini juga pemerintah kan harus paham dan mengerti juga gitu bahwa situasi di lapangan itu tidak seperti apa yang misalnya mereka bayangkan juga gitu. Jadi kan misalnya ya, kegiatan penangkapan, kan dulu itu memang sempat disampaikan bahwa kegiatan penangkapan itu tidak hanya di satu WPP, tapi kalau bisa di 2 WPP gitu kan. Dan WPP-nya itu apakah berdampingan atau jauh gitu kan. Jadi sebenarnya kan gini, kalau kita bicara perikanan tangkap, yang saya sampaikan tadi ada 2 variabel di situ kan, yang effort itu sama ikannya. Nah, yang kita bisa, yang variabel yang kita bisa yang maksudnya itu yang kita bisa kendalikan, ya tadi kan upaya penangkapan itu kan. Kalau ikan itu kan nggak bisa variabel yang sudah given, kita nggak bisa ini. Nah, jadi itu yang juga harus paham melaksanakan. Jadi di lapangan itu, kalau kita bicara perikanan tangkap lagi, dalam kegiatan penangkapan, hampir 60-70% itu biaya yang mereka keluarkan itu adalah untuk BBM ya bahan bakar. Nah, jadi pada saat misalnya harga bahan bakar itu naik, pasti itu akan berdampak sekali terhadap kegiatan penangkapan mereka kan gitu kan. Nah, tentu saja kalau orang berusaha
kan orang pengen dapat untung dong. Betul, betul. Mana ada sih orang yang mau usaha tapi nggak dapat untung gitu kan. Jadi pada saat misalnya, terus apalagi kegiatan penangkapan di kita itu kan sifatnya hunting. Nah kalau hunting itu kan berarti walaupun sekarang sudah tersedia alat-alat misalnya seperti GPS, fish finder gitu kan untuk menemukan ikan itu di mana gitu. Jadi mempermudah mereka dan mereka pun bisa tahu nanti misalnya di titik mana mereka akan melakukan kegiatan penangkapan sehingga mereka pun bisa dengan mudah berapa biaya yang mereka butuhkan untuk sampai ke situ gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu dulu itu kan juga disampaikan kenapa kok misalnya kita perlu kapal transhipment itu. Jadi transhipment ini kan adalah kapal alih muat. Jadi supaya mereka efisiensi cost sebenarnya. Jadi tapi kan yang menjadi salah adalah pada saat kapal transhipment ini dia langsung pergi keluar menjual keluar kan gitu. Yang terjadi selama ini. Nah, itu yang harus kita atasi masalahnya karena itu. Indonesia tidak dapat apa-apa kalau seperti itu. Nah, gitu. Jadi pengawasan lagi kan yang harus kita tingkatkan. Jadi jangan sampai terjadi illegal market. Karena kan perbatasan di laut itu kan misalnya kita di sini, di sebelah sana sudah Malaysia. Kan kita sudah bisa transaksi di laut. Nah, kalau pengawasan kita nggak ketat, maka itu kan akan terjadi gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang sebenarnya jadi saya tuh resources ekonomis. Jadi ekonomi lingkungan ya kalau orang bilang. Jadi tadi pelaku usaha itu harus memikirkan lestari supaya apa? Supaya 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang anak cucunya menikmati apa yang mereka nikmati saat ini gitu kan. Dan kita tuh kaya, luar biasa. Tapi tadi yang permasalahan supply chain kita, cold chain kita, terus kemudian dari fishing base ke fishing ground, balik lagi ke fishing base, itu kan butuh waktu. Nah, itu yang mestinya yang diatur dengan baik oleh pemerintah. Jadi sebenarnya kan di sini juga yang harus diketahui bahwa pemerintah itu kan adalah wakil publik, wakil dari kita semua untuk mengelola bagaimana sumber daya itu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan yang dilakukan, misalnya pemerintah mengeluarkan izin yang memberatkan pelaku usaha gitu, apalagi kalau misalnya izin itu keluar ujuk-ujuk, nggak dibicarakan dulu, tidak ada konsultasi publik dulu, ya akhirnya ya kan tidak akan berjalan kondusif, jadinya tidak kondusif perikanan gitu, Indonesia. Bu, selama ini kan masih banyak lah, baik praktisi, nelayan kecil bahkan sekalipun saking dekatnya Ibu sering ke lapangan, mereka tuh menganggap seperti sudah menjadi guru, sudah menjadi, pernah nggak sih misalnya gini, dari keluhan-keluhan mereka lalu dibukukan atau keluhan-keluhan mereka itu disampaikan ke pembuat regulator dengan caranya seorang akademisi yang memiliki kapabilitas untuk memperbaiki regulasi, misalnya memberikan support, memberikan masukan. Seperti apa caranya? Iya. Jadi sebenarnya kan cara saya sudah punya buku. Yang satu buku saya tentang teori dan praktek pemodelan bioekonomi dalam pengolahan perikanan tangkap. Itu saya sudah sampaikan ke pemerintah. Dan kemudian cara saya juga kan bagaimana tidak hanya di dalam buku, saya membimbing mahasiswa yang tertarik di bidang itu gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu ya buku platform perikanan nasional. Jadi saya juga punya itu yang sebenarnya juga sebenarnya buku-buku yang saya sampaikan itu kan orang melihat kayaknya modeling nih kayaknya susah gitu. Jadi berikanlah segala sesuatunya itu kepada yang memang bisa menghitungnya gitu. Jadi terlihatnya susah, tapi mungkin bagi yang tahu, misalnya saya yang tahu berhitungnya, itu nggak sulit gitu kan. Jadi itulah yang saya juga sampaikan bahwa perlu koordinasi dan harus bisa saling menerima masukan. Jadi kan kerjasama misalnya antara akademisi. Jadi si government sebelum menetapkan kebijakan, ya harusnya ada research, ada kajian. Pasti. Nah, jadi kebijakan itu berdasarkan kajian yang dihasilkan oleh siapa? Oleh akademisi. Tapi akademisi di sini harus independen dong gitu. Jadi bukan akademisi yang kalau misalnya dibisikin begini terus berubah, kan nggak bisa begitu juga. Dan lazimnya begitu akademisi masa kini. Enggak juga. Jadi saya sih dari dulu saya selalu punya prinsip itu ya. Jadi saya bilang bahwa kenapa saya selalu bertahan di akademisi ya supaya saya bisa bicara apa adanya sesuai dengan ilmu dan teori yang ada. Dan saya pun berusaha untuk karena saya suka pergi ke lapangan, jadi ilmu yang saya miliki, yang saya dapatkan dari teori tadi itu, saya juga bisa lihat, ternyata saya bisa mengaplikasikan, ternyata di lapangannya itu seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Jadi kesimpulan-kesimpulan saya yang terjadi selama ini, ya karena saya memang aktif ke lapangan gitu. Jadi bukan yang saya sampaikan, itu Bu Nimi ngomongnya teori aja, kalau di lapangannya nggak kayak gitu. Saya pergi ke lapangan, bahkan saya pernah
pergi ke melaut itu kan di Jawa Timur, iya. Jawa Barat dan Jawa Tengah Betul, itu betul, gitu. Nah terkait dengan cantrang itu kan juga tuh selalu. Jadi orang bilang selalu menyampaikan bahwa oh cantrang itu tidak ramah lingkungan, dan saya selalu dikonotasikan wah Bu Nimi ini mendukung sesuatu yang tidak ramah lingkungan kan begitu. Padahal saya orang ekonomi lingkungan gitu ya. Kenapa kok misalnya saya disampaikan seperti itu? Mungkin gitu. relevansi di lapangan lebih dapat. Nah, tapi jadi, begini, Bu Nimi kan kalau menyampaikan masukan dan keluhan itu melalui buku ya. ke pemerintah atau orang intelektual lainnya, praktisi lainnya, itu dapat kalau melalui buku mungkin. Tapi bagaimana menyampaikan ini ke nelayan? Kira-kira seperti apa? Kan cara bahasa komunikasi kita kan harus berbeda supaya bisa diterima oleh masyarakat luas. Saya kan dari dulu kan sebenarnya aktif di organisasi perikanan ya. Saya masih Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara hari ini. Belum dilengser-lengser kan. Padahal pengen lengser. Kemudian kan saya Wakil Ketua Dewan Pakar Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia. Dan dulu saya pernah di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia itu. Saya pernah jadi pengurus. Jadi saya cukup dekat dengan nelayan. Tapi kan saya selalu sampaikan, misalnya saya selalu sampaikan kepada nelayan itu juga harus pinter. Saya bilang gitu kan. Jadi mereka tuh nggak boleh misalnya demo-demo gitu tanpa ada dasar yang kuat untuk demo gitu kan. Jadi saya bilang emang alasannya apa Bu, kami mau demo, kami mau ini gitu-gitu kan. Tapi untuk apa, alasannya apa gitu. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan itu buang-buang biaya. Betul. Tujuannya nggak tercapai gitu kan. Jadi saya bilang kenapa kalau memang misalnya tidak bisa kenapa nggak bisa dibicarakan dan sebagainya gitu. Jadi ya itulah yang memang so far sih kalau saya ke pelaku usaha selama ini cuma kan memang ayo, tapi kalau saya yang diajak demo kan enggak dong. Kan saya bukan pendemo, bukan nelayan. Jadi mereka yang harus maju menyuarakan. Saya sebagai akademisi sampaikan bahwa secara secara teorinya, tapi juga apa yang saya lihat aplikasi di lapangannya, seyogyanya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya kan juga ya dari sisi nelayan tuh kan saya sering juga diundang sama mereka kan di masyarakat itu kan ada ini kayak sedekah laut gitu kan. Itu kan adalah doa-doa yang dilakukan oleh nelayan. Bersyukur bahwa Allah selama ini masih memberikan mereka bisa menangkap ikan yang banyak gitu-gitu kan. Itu kan satu hal yang memang secara ritual mereka lakukan ya, walaupun mungkin agak heboh-heboh gitu, itu kan adalah rasa syukur mereka gitu kan. Dengan keadaan bahwa sampai sekarang ini mereka masih bisa menangkap ikan, keluarga mereka masih bisa hidup dan sebagainya gitu. Nah disitulah yang sebenarnya kita harusnya mensupport mereka gitu kan. Jadi jangan melarang kan. Saya selalu bilang di mana-mana itu tidak ada kegiatan melarang, tapi yang ada itu adalah mengendalikan. Sepakat. Jadi bagaimana dikendalikan pengelolaan itu supaya tidak terjadi overfishing, supaya tidak terjadi overexploited gitu kan. Jadi pelaku usaha ya salah satunya nelayan itu dapat keuntungan maksimum, tapi sumber dayanya terjaga dan lestari dengan baik gitu. Oke, Bu Nimi, kalau ibarat masyarakat luas apalagi viewer ngaco dari komunitas perikanan, kayaknya saya sepakat dengan saya bahwa Sri Kandi Perikanan ini harus diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Wah, wah ini nggak ada dalam skenario. Waduh ini apa ya? Ngaco, ini benar-benar ngaco. Tapi nyatanya nggak. Saya tadi berpikir, oke, the right man harus the right place. Oh iya. Nggak pernah terpikir bagaimana untuk mengatur perikanan ini baik sesuai dengan pesan. Karena ini kan risetnya ini kita tidak pernah menanam, kita hanya menangkap. Nah, melestarikan ini sampai digunakan oleh nelayan, dimanfaatkan oleh nelayan untuk kesejahteraan. Nyatanya selama ini yang seperti kita sampaikan tadi masih banyak di bawah garis kemiskinan. Empati yang Bu Nimi sampaikan tadi, artinya saya berpikir lebih cocok tadi Sri Kandi Perikanan itu menempati karena posisinya harus dipimpin oleh orang yang memang bisa mengatur dan mengerti. Sepakat tidak? Ya, saya sepakat itu bahwa yang mengatur itu adalah orang yang memang mengerti tentang perikanan itu sendiri gitu ya. Jadi ya emang harus begitu, right man in the right place kan gitu kan. Jadi bahkan saya kan dulu bidadari pesisir pelindung samudra kan gitu ya. Tapi tadi saya juga berharap tadi maksudnya kita tuh kan tidak hanya di belakang meja. Jadi kan kita juga harus bisa lihatlah ke lapangan. Jadi kita berempati, terus nanti juga coba mengukur apakah memang kebijakan yang kita tetapkan itu memang itu adalah kebijakan yang sudah tepat gitu kan.
Atau memang mungkin ya, kalau saya kadang-kadang saya berpikirnya gini, atau mungkin sekarang kita bebaskan aja dulu perikanan itu. Jadi misalnya kebijakannya itu nggak usah yang terlalu terlalu ribet gitu kan. Nah di situ kita akan ukur. Melihat ya. Nah, jadi kita akan lihat apa sih yang terjadi. Apakah dia akan berjalan seperti biasa aja, atau memang terjadi sesuatu. Nah disitulah kita mengambil langkah. Kalau membebaskan bisa terjadi konflik dong. Enggak, jadi membebaskan dalam hal tetap bukan membebaskan. Jadi gini, membebaskan tetap ada peraturan, tapi peraturan yang tidak menjelimet, yang memberikan kemudahan, yang bisa ditangkap oleh mereka lebih mudah gitu kan. Kayak misalnya perikanan terukur gitu kan, perikanan terukur dikasih kuota, yang dikasih kuota siapa? Perusahaan besar. Terus nanti perusahaan besar akhirnya yang saya merasakan kalau dengan itu kan akhirnya nelayan-nelayan kecil kita ini malah tidak terbantu gitu. Jadi justru mereka adalah pekerja-pekerja untuk nelayan besar ini. Nah itu yang saya juga kurang setuju di situ gitu. Jadi seharusnya bagaimana nelayan-nelayan kita yang tradisional, yang nelayan-nelayan kecil kita ini diberikan kesempatan gitu. Karena persyaratan untuk kuota, mendapatkan kuotanya kan juga macam-macam tuh kan gitu. Yang kita tahu bahwa persyaratan itu nggak akan mungkin terpenuhi oleh nelayan kecil. Nah kadang-kadang kan juga suka gitu, wah Bu Nim itu membela pelaku usaha atau pengusaha, padahal sama sekali tidak loh. Jadi dalam hal ini tuh justru saya tidak ingin nelayan-nelayan kita itu tertindas. Karena ya tadi tidak diperlakukan secara adil gitu kan. Jadi bahkan dulu ada konsep dari perikanan ini ya, yang dulu ya ada dulu kan kita tuh sebenarnya kan fishing group. Jadi si nelayan itu dijadikan kerjasama dengan nelayan misalnya dalam hal kayak KSO gitu kan. Kemudian nanti kerjasama operasi itu pada akhirnya nelayan itu juga nanti akan bisa sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham kan. Alangkah ininya kan kalau misalnya kita bisa buat seperti juga akan itu. Lebih bersemangat melakukan nah karena dia memiliki gitu. Jadi konsep seperti itu yang seharusnya kayaknya kita bisa selain lakukan. Serikan di perikanan gitu. jadi ibunya nelayan. Iya. Ya, Karena jadi empatinya ke nelayan itu sangat luar biasa. Iya, karena ya saya ngerasain karena memang saya pergi ke lapangan gitu ya. Jadi saya tuh saya seneng. Jadi memang saya suka juga ke lapangan dan saya suka. Dan belum lama kan saya dari Makassar tuh. Jadi saya tuh memang ya selalu kalau misalnya pergi ke lapangan itu saya di situ jadi melihat ikan tuna 80 kilo ditangkap pakai alat kapal 5 sampai 7 GT aja loh. Coba bayangin aja. Hasilnya ikan tuna 80 kilo gitu. Nah, tapi di situ saya juga sampaikan bahwa ada tuh juga pengawasan karena dari hasil tangkapan mereka itu ternyata baby tunanya itu juga cukup banyak yang mereka tangkap. Nah, saya juga kemarin sampaikan, coba kalau misalnya baby tunanya ini kan pakai pancing, dia kan pasti masih hidup bisa kan. Saya bilang dilepas, wah sayang dong Bu, gitu kan. Nah, karena memang mereka kan juga ada yang mereka kalkulasikan adalah biaya penangkapan mereka. Mereka harus bawa pulang ikan yang bisa menutupi biaya penangkapan itu kan gitu. Tapi kan itu yang kita harus kasih pelajaran juga kepada nelayan bahwa kalau misalnya mereka sekarang tetap terus menahan yang baby tuna itu terus-terusan, maka anak cucu kita nggak akan makan apa-apa nanti gitu. Nah terus saya lihat juga di situ ya kita TPI kita belum jadi masalah infrastruktur kalau saya lihat kan gitu. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kemarin itu yang penangkap yang misalnya PNBP pasca tangkap itu gitu. Itu kan sebenarnya bagus aja, tapi kan harus disupport oleh infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang memadai. Kita kan sudah bikin SKPT, tapi ternyata SKPT itu kalau kita pergi daerah cuma gerbang-gerbangnya aja, di dalamnya nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi kita kalau bahas SKPT lebih panjang lagi mungkin. Jadi saya tuh juga sedih juga loh, ya Allah ternyata cuma gerbang doang gitu kan. Padahal kalau konsepnya bagus sekali. Di kegiatannya apa gitu ya. Padahal ada efeknya nggak buat masyarakat nelayan setempat. Iya, padahal bagus sekali itu konsepnya bagus. Tapi ternyata pada saat kita ke lapangan, nah itu tadi yang Undang-Undang Nomor 23 2014 itu juga masih bermasalah sampai hari ini. Karena tadi pembagian kewenangan itu nggak selesai juga. Karena orang kabupaten bilang itu kan kewenangannya provinsi, jadi mereka nggak kelola. Padahal kan harusnya kapal itu dari fishing base ke fishing ground, kembali lagi ke fishing base kan gitu kan. Nah jadi itu yang tidak juga terjadi dengan baik di lapangan gitu. Pure ngaco kalau bicarain terkait perikanan, durasinya cukup kurang panjang maksudnya. Jadi Bu Nimi nanti mungkin di episode berikutnya kita akan membahas terkait kelautan yang saat ini juga menjadi
perbincangan hangat di luar sana dengan kembali dibukanya ekspor pasir dari dalam negeri. Itu juga yang tanpa visibility study yang akurasinya juga belum bisa, menimbulkan berbagai polemik dan pandangan di lapangan. Untuk tema perikanan, saya pikir cukup dulu demikian. Kalau sama Sri Kandi Perikanan tuh nggak akan bisa habis karena semuanya ada. Tinggal ngeluarin aja seperti iya, itu. gemes gitu kan. Agak-agak gimana? Ya, sama-sama. Selamat sore. Iya, terima kasih. Aduh. Hai, jangan lupa like, comment, and subscribe Indoposko channel. Dah.